Shalom pendengar suara akurat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun pada saat ini kita masih berada di tengah situasi kondisi wabah virus corona atau COVID-19, tetapi itu jangan sampai menggoyahkan iman kita, karena Allah terlebih besar hidup di dalam diri kita. Pada hari ini, Radio Suara Akurat yang bertempat di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 238 Pucang Sawit, Surakarta, menyelenggarakan ibadah streaming Suara Akurat yang akan dilayani oleh Gembala GBIS Generasi Pilihan, Pendeta Insinyur Melvin Nainggolan MA. Mari siapkan hati kita dan mari kita menikmati hadiratnya. Biar setiap kita selalu menghauskan dan merindukan hadirat Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Mari jadikan ibadah hari ini menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Amen. Di mana kita semua umatnya membuka hati, membuka pikiran untuk Roh Kudus berkarya dalam setiap hidup kita. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu hari ini. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku rindukan kasih-Mu
ada dalam hadirat-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari semua katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Kami percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Mari berikan aplaus dan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Untuk itu kami akan terus memuji, menyanjung, menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Engkau baik,
sungguh baik, sangat baik. Mari bersukacita, sebab Allah kita baik. Harapan kemuliaan-Mu ku dapat
kepadamu, kagum akan Engkau Tuhan. Engkau memang Allah yang layak dan pantas untuk kami percaya. Engkau sanggup menyatakan janji-Mu dalam setiap hidup kami. Engkau sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Di dalam Mazmur yang ke-37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Jangan pikirkan kondisimu saat ini. Jangan pikirkan keberadaanmu saat ini. Mari buka hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Pengumuman selama minggu ini. Diberitahukan kepada jemaat Tuhan bahwa ibadah raya di GBIS Generasi Pilihan tetap diselenggarakan secara online melalui radio Suara Akurat setiap hari Minggu dan disiarkan 2 kali, pagi jam 8 dan sore jam 6. Sampai dibolehkannya lagi kita beribadah secara fisik seperti dulu. Semua jemaat dapat berkesempatan ikut ibadah setiap pagi dan sore supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan setiap hari melalui radio Suara Akurat. Jemaat juga bisa beribadah dan mendengarkan khotbah dari Bapak Gembala pagi jam 6 sampai jam 7, siang jam 12 sampai jam 1, malam jam 7 sampai jam 8, serta misbah doa malam jam 9 secara online di radio Suara Akurat. Untuk Master Kid dapat mendengarkan lagu-lagu pujian anak dan Alkitab audio jam 4 sampai jam 5 sore. Melalui radio Suara Akurat, kita dapat bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan lupa persembahan kasih, persembahan pembangunan melalui amplop putih dan persepuluhan saudara kepada Tuhan dapat disampaikan dengan 3 cara. Yang pertama, diantarkan ke kantor gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Yang kedua, kalau saudara tidak sempat datang ke gereja, persembahan dapat diambil di rumah saudara dengan menghubungi Bapak Lukas atau Bapak Mian. Yang ketiga, ditransfer ke rekening GBIS Generasi Pilihan di Bank BCA dengan nomor 392 027 7437 atas nama Maria Juliawati. Saya ulangi sekali lagi, di Bank BCA di nomor 392 027 7437 atas nama Maria Juliawati. Dan setelah ditransfer harap konfirmasi kepada Saudari Maria Juliawati melalui WhatsApp di nomor 0813 9017 7702 di nomor 0813 9017 7702. Gembala dan staf pengembalaan tetap melayani Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dan dapat menghubungi Bapak Gembala melalui WA atau telepon di nomor 0819 9530 7777. Saya ulangi sekali lagi, 0819 9530 7777. Minggu tanggal 3 Mei 2020, saat ibadah streaming akan diadakan perjamuan kudus. Pemimpin jemaat akan mengantar roti dan anggur ke rumah Bapak Ibu Saudara. Jadi semua jemaat Tuhan dapat mengikuti perjamuan kudus saat ibadah streaming dimulai. Seluruh jemaat Tuhan harap memperhatikan himbauan pemerintah untuk tidak berpergian kecuali ada pekerjaan yang mendesak. Dengan belajar, bekerja di rumah, dan berdiam diri bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Marilah kita menjaga kesehatan dengan minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, tidur malam yang cukup, terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetap semangat dalam mengejar Tuhan. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, seperti saudara lihat di dalam warta gereja ada tulisan situ artinya akurat. Gereja yang akurat. Katakan gereja yang akurat. Dengarkan baik-baik dengan bahasa yang sederhana. Kalau hari ini ada orang menanam 1000 gereja baru, katakan 1000 gereja baru. Saudara tahu setan tidak akan gentar dengan 1000 gereja baru itu. Asalkan gereja itu tidak akurat. Akurat tuh seperti ini loh saudara tuh. Panah itu tepat kena di pusat bidikan. Ke area yang kuning itu tuh akurat. Kehendak Tuhan persis dilakukan tuh akurat. Maunya Tuhan tuh persis gitu loh. Pelayanan persis seperti maunya Tuhan. Panggilan persis seperti maunya Tuhan. Itu akurat namanya. Katakan amin. Besok kita menemukan sesuatu yang lebih akurat lagi.
gereja ini tidak sungkan-sungkan itu ditinggalkan. Katakan amin. Ya, menjadi berjalan menjadi lebih akurat lagi. Contoh misalnya kalau sekarang kita ini pakai persiapan pujian penyembahannya. Memang mestinya begitu. Hari Jumat kita persiapkan semua pelayanan untuk ibadah hari ini. Lagu-lagunya ditentukan, dilatih dengan baik. Itu bagus nggak menurut Bapak Ibu Saudara? Bagus, tapi besok kita bisa lagi lebih dari itu. Tanpa latihan seperti begitu, tapi ngeroh sama pemusik dengan pemujinya. Mengalir dari satu lagu ke lagu dan kita semua dibawa masuk ke hadirat Tuhan, kan begitu. Jadi itu yang lebih akurat lagi. Yang pentingnya adalah kita bagaimana masuk ke dalam hadirat Tuhan, disertai juga dengan kerapihan, dengan teknik, dengan skill. Bukan hanya mengandalkan skillnya, tekniknya, ya, tapi kombinasi keduanya. Tekniknya ada, ngerohnya juga ada. Amin. Dan kita semua dijamah. Nah, itu menjadi gereja yang semakin akurat. Tambah hari, tambah akurat, tambah lebih akurat lagi, dan seterusnya. Katakan amin. Nah, jadi kalau ada 1000 gereja baru yang ditanam manusia di kota Solo ini katanya menurut datanya Baks itu gerejanya 220. Kota sekecil ini gerejanya 220, luar biasa. Ketambahan 1000, jadi 1220. Saudara pikir setan tidak punya tempat di kota Solo ini? Enggak, dia enggak takut. Selama gereja itu tidak berjalan dengan akurat, tidak ada apa-apanya buat setan. Setan tidak punya alasan untuk takut dengan gereja yang tidak akurat. Tapi satu gereja kecil mungkin hanya pakai rumah, tapi gereja itu berjalan akurat seperti kehendak Tuhan. Setan enggan menghampiri gereja yang kayak gitu. Anda mengerti? Bisa ikutin Bapak? Ya, ada satu gereja yang akurat meskipun small. Kalau menurut ukurannya dibandingkan gereja-gereja yang lain yang raksasa, mega church, dia gereja kecil. Tapi gereja ini gereja yang akurat. Iblis takut saudara dengan gereja kayak begitu. Nah, kita mau jadi gereja yang seperti begitu. Tambah hari tambah akurat, makin akurat begitu ya. Mengikuti seperti kehendak Tuhan. Itu arti akurat. Nah, coba klik. Saudara, kita mau menjadi gereja ekspresinya Allah. Yuk coba mari kita buka Efesus 1 ayat yang ke-23. Katakan, Alkitab adalah firman Allah, tidak mungkin bohong, tidak bisa bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Jadi kita ingin menjadi ekspresinya Kristus. Katakan ekspresinya Kristus. Kata kepenuhan Dia itu artinya adalah, coba diklik ya. Kata kepenuhan Dia itu artinya adalah, saudara, ekspresi Kristus. Kepenuhan Dia, diisi Dia, dipenuhi, dijenuhi Dia, itu ekspresi Kristus. Ayo Bapak kasih contoh yang gampang. Siapa yang suka makan bakso, angkat tangan. Makan bakso, bayangin nih bakso yang enak. Bakso uratnya 5 pentolnya, yang alusnya 5. Pokoknya sip. Pedes-pedes, super pedes bahkan. Selesai, tandas 1 mangkok, apa yang keluar? Saudara kan menikmati tadi puas. Kelihatan gak wajah orang puas makan? Beda gak puas makan bakso sama makan batu? Beda gak? Terpancar ekspresi kepuasan ini puas karena bakso kan? Karena apa yang dimakan, dimasukkan tadi, dinikmati lewat kerongkongan, sampai ke perut begini, terus memancar keluar ekspresi puas baksonya. Betul? Ekspresi ini beda dengan kalau Anda dikasih, itu broto wali saudara, yang pahit itu saudara. Oh beda kan? Kecut, nah mukanya juga beda saudara. Jadi sederhananya apa? Ekspresi Kristus itu apa? Itu adalah hasil dari orang mengalami, makan, menikmati Kristus. Yang terpancar begitu. Jadi ekspresi itu apa? Hasil mengalami dan menikmati sesuatu. Keluar ekspresinya. Nah, ekspresi Kristus itu begitu. Anda mengalami Kristus, menikmati Kristus dalam hidup, keluar dah ekspresinya, ekspresi Kristus. Amin. Nah, gereja ini
Gereja yang membawa semua kita menjadi kerinduannya, menjadi kehausannya, menjadi kelaparannya untuk semua kita itu mengalami Kristus. Sehingga kita memancarkan ekspresi Kristus. Katakan amin. Ini gereja yang mentransfusi hidup Kristus dalam engkau. Diinjeksi, diinfus, alirkan hidup Kristus. Sampai kamu punya hidup Kristus, mengalami itu dan terekspresi. Anda udah ada di gereja yang benar. Dengar, khotbah Bapak ini bisa naik turun. Sometimes Anda sangat keberkatan secara intelektual. Ih, hebat lu, puas aku dengan khotbahnya. Tapi Anda juga mungkin feel boring. Bosannya sering diomongin kayak gitu. Satu hal yang tidak terasa adalah rohnya mengalir terus. Menginfus hidup Kristus pada Anda. Gereja ekspresi Kristus. Amin. Kekristenan adalah dari Kristus kembali kepada Kristus. Dimulai dari Kristus, hidup itu ngalir sama saya, di Anda, di saudara-saudara semua. Terus kita berbuat ini untuk Kristus lagi. Nanti saya kembali lagi kepada Kristus. Mulai dari Kristus, kembali lagi kepada Kristus. Itu adalah kekristenan. Katakan amin. Nah, ini gereja yang seperti itu. Gereja yang menginjek, ya, diinjeksi dengan hidup Kristus. Begitu Anda ada di dalam sini, diam di sini, tinggal di sini, digembalakan di sini, mulai saudara pergerakan itu infus Kristus, transfusi hidup Kristus itu dimulai. Amin. Lewat apa? Lewat mentoring. Lewat apa? Lewat komsel. Lewat apa? Lewat pertemuan doa. Lewat apa? Melalui khotbah-khotbah seperti ini. Hidup dalam hidup Kristus bukan yang lama lagi. Bukan aku, tapi hidup Kristus yang ada pada aku. Sehingga semua kita ini mengekspresikan Kristus. Nah, ini baru gereja yang benar. Amin. Sampai semua kita ini mengekspresikan wajah Kristus, sinar Kristus. Ya, artinya hidup itu udah dimiliki juga. Anda juga udah punya hidup Kristus itu. Kita sudah sama-sama menikmati dan mengalami Kristus. Tadi kan secara bergurau Bapak katakan, kalau makan bakso, ekspresi bakso. Makan es teler, ekspresinya seperti itu. Pasti beda makan batu sama makan bakso. Anda menikmati Allah, ada konten ilahi di sini, pasti wajahnya itu wajah ekspresi Kristus, ekspresi Allah. Kalau Anda penuh setan di dalamnya, nggak mungkin juga wajah Kristus. Halo? Kalau Anda penuh Allah di dalam ini, nggak mungkin menunjukkan wajah setan. Saya nggak ada yang menyeramkan saudara sini. Halo? Tapi ada hidup Kristus dalam diri kita. Amin. Memancarkan tadi. Orang suka enggak dengan ekspresi Kristus? Sangat suka. Sangat mulia, itu yang dicari. Siapapun musuh kita, beda agama, beda keyakinan, begitu Anda memancarkan ekspresi Kristus, hatinya juga bisa jadi baik. Amin. Bisa jadi sungguh sangat luar biasa. Semua bisa Tuhan pakai karena Anda. Kamunya yang mahal, Tuhan bisa mengadakan dari siapa aja. Hebat Allah kita. Hebat Allah kita. Hebat Allah kita. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau seseorang itu memancarkan ekspresinya Kristus, dia bisa melembutkan orang yang paling keras hatinya. Dia bisa meluluhkan orang yang pelit hingga memberkati. Pemimpin yang lalim bisa dilembutkan sehingga sayang sama orang yang mengekspresikan Kristus. Di tempat kerja, atasannya mesti sayang. Di lingkungan, tetangga-tetangganya mesti sayang. Karena orang mengekspresikan Kristus. Dengan ekspresi Kristus, kadang-kala kita nggak perlu menginjil secara verbal. Artinya ngomong begini, hidup kita itu sudah merupakan khotbah yang menyentuh orang lain. Katakan amin. Orang yang mengekspresikan Kristus itu bisa bawa jiwa lu saudara. Ya.
Lewat ekspresinya itu ada orang yang kemudian tertarik pada hidupnya, lalu kemudian tertarik juga kepada Allah yang disembahnya. Begitulah generasi pilihan ini. Itu gereja yang Tuhan inginkan. Dengan kata lain, gereja itu kuat kalau gereja itu mempunyai orang-orang di dalam posisi rohani yang strategis. Amin. Dia bisa mengeksekusi di alam roh sesuatu hingga jadi tanda dan mujizat di alamnya nyata. Semua keajaiban itu dieksekusi dulu di alam roh. Dia ambil dulu, tarik kesembuhan, terjadi kesembuhan. Tarik berkat, jadi berkat. Tarik kedamaian, jadi damai. Dieksekusi dulu di alam roh. Siapa yang bisa begitu? Cuman orang yang hidupnya dipenuhi dengan hidup Kristus. Amin. Saudara tahu lagu gini, hidupku bukannya aku lagi. Bukan aku lagi, bukan Melvin yang lama, bukan Jarod yang lama, bukan Pak Yanto yang lama, tapi Kristus di dalam aku sekarang ini. Kesabarannya beda, temperamennya sudah beda, kerendah hatiannya sudah beda, angkuh sudah diganti, kelemah lembutannya, kemurah hatiannya, dan seterusnya. Selama orang tidak memiliki hidup Kristus, sulit bermurah hati kayak tadi itu, saudara. Kita pasti akan mengatakan, itu usaha gua kok. Kerja keras saya enak aja minta-minta. Betul nggak? Orang sulit dirubah dari pelit menjadi murah hati kalau Kristus tidak hidup di dalam dia. Dia akan menyadari sudah menerima kemurahan dari Kristus, dia juga akan bermurah hati keluar. Kenapa? Saya semua terima dengan cuma-cuma kok. Semua berkat Tuhan ini datang dari Tuhan. Dan saya juga rela memberikannya lagi. Karena tadi saya sudah menerima kemurahan dari Tuhan. Tapi kalau cuman orang yang berpikir, ini karena aku, sehingga aku kaya, sehingga aku diberkati. Kalau kita minta duitnya, wah dia merasa, ini kerja keras saya tahu. Dengan air mata, sampai keringatnya bau-bau. Kamu enak aja mau minta. Kalau kita dipenuhi dengan konten Kristus, kita tidak akan seperti itu. Katakan amin. Nah, ekspresi Kristus itu apa? Apa adanya Kristus terekspresi melalui kita. Keluar karakternya, katakan karakter. Kuasanya, kasihnya. Orang melihat kasih Kristus lewat kita. Orang melihat kuasa Kristus lewat hidup kita. Orang melihat karakter Kristus lewat kita. Itu yang namakan ekspresi Kristus. Nah, jadi generasi pilihan itu ingin menjadi ekspresi Kristus. Semua kita ini ingin menjadi ekspresi Kristus. Ingat, gereja yang di hatinya Tuhan, gereja yang ideal di dalam benaknya Tuhan, gereja di dalam konsepnya Tuhan itu bukan tentang fasilitas. Katakan bukan tentang fasilitas. Bukan tentang gedung dan bangunan. Bukan tentang organisasi. Bukan tentang denominasi. Tapi kita. Tentang orang-orang tebusannya, diposisikan dalam posisi yang strategis untuk menggenapi rencana Allah bagi kerajaannya. Amin. Jadi begini, Pak, kok kita tapi membangun begini. Perbedaannya adalah motifnya dan pengertiannya. Kita membangun, tetapi kita sadar bangunan ini semua untuk kita. Bukan kita ada untuk bangunan. Beda nggak? Beda nggak? Kalau kita ada untuk bangunan, ya proyeknya membangun terus, keluarin duit, dipaksa untuk memenuhi ambisi-ambisi punya bangunan yang megah, yang luar biasa, yang mercusuar, begitu. Kita untuk bangunan. Yang benar adalah bangunan ini dan semua fasilitas, all facility itu adalah untuk kita. Amin. Untuk kita, ya. Dibangunkan Tuhan untuk umat percaya, untuk anak-anaknya Tuhan. Saya dan hubunganku dengan Kristus adalah yang terpenting di gereja ini. Yang selalu mau dibangun, yang dimotivasi, diinfus, diinjek hidup Kristus dalam Anda. Sehingga itu juga sampai mengakibatkan adanya berupa koreksi, teguran, dan seterusnya. Kenapa emang mau hidupnya benar?
Kecuali tutup mata sesuka-suka Anda. Kita tidak gereja yang sesuka-suka hati kita. Katakan amin. Berbuat dengan hati, katakan sama-sama. 2, 3. Tidak dengan sesuka hati. Bisa tangkap bedanya? Berbuat dengan hati, dengan sesuka hati itu berbeda. Kita gereja yang berbuat dengan hati, bertindak dengan hati, melayani dengan hati, menggembalakan dengan hati, semua dengan hati, bukan sesuka hati. Amin. Nah, jadi yang pertama adalah ingin menjadi ekspresi Kristus. Klik lagi yang berikutnya. Nah, akurat yang kedua adalah gini, God has a big plan for you. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang besar. Setiap orang di tempat ini, Allah punya rencana yang besar. Kamu bukan ecek-ecek, kamu bukan murahan, kamu bukan orang biasa-biasa aja, dilahirkan ke dunia. Tuhan punya rencana yang besar. God has a big plan for you. Tuhan punya rencana yang besar. Besar, 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 dan ajaib. Jangan mau hidup rendah dan remeh di bawah standar Allah. Nah, didorong di gereja ini semua orang untuk mengejar ini. Rencananya yang terbaik, rencananya yang mulia, rencananya yang powerful, melebihi daripada semua ide dan cita-cita saya. Apa yang menjadi tugas saya? Bagaimana caranya mensinkronkan yang saya tahu, bagaimana cara saya membawa diri saya selama ini dengan rencananya. Bisa jadi yang terbaik bagi kita tidak mendekati sama sekali dengan big plan-nya Tuhan. Usaha kita yang terbaik, bagian kita yang terbaik, pengelolaan waktu kita yang terbaik, manajemen keuangan kita yang terbaik, yang kita pikir itu mendekati rencana Allah, bisa jadi sama sekali tidak mendekati Tuhan. Anda dipanggil untuk terhubung dengan Dia, supaya Anda tahu apa big plan-mu, apa rencanamu. Rencana Tuhan. Saya selalu ngomong begini, kalau ada teman di mana aja, dia cerita tentang visi dan seterusnya, Bapak SMS begini, kamu harus tahu apa yang kamu bangun itu. Mendekati rencana Tuhan atau itu rencana kamu sendiri. Kalau dia kedagingan, pasti dia marah. Kok orang ini gak dukung saya? Ya emang saya gak dukung kamu, saya dukung Tuhan. Tuhan bagimu, bukan kamu bagi Tuhan. Kita gak perlu tolong Tuhan, Tuhan tolong saya. Itu kan beda. Halo? Saya nggak perlu menolong Tuhan dengan berusaha sekuat mungkin, sehebat-hebatnya, supaya dia disenangkan. Tuhan akan tolong saya, supaya saya memuliakan dia. Halo? Jalurnya itu dari atas ke bawah, bukan saya ke dia. Saya nggak perlu tolong dia. Semua usaha yang terbaik saya, nothing bagi Tuhan. Halo? Tapi anugerahnya yang limpah, itu memberkati saya, dan menyenangkan hati Tuhan. Rick Warren pasal yang ke-9. Sekali lagi, usaha saya yang terbaik belum tentu menyenangkan Tuhan. Belum tentu nempel atau mendekati big plan-nya Allah. Halo? Tetapi anugerahnya yang limpah bagi saya pasti cocok dengan rencananya. Pasti sesuai. Pasti mirip. Pasti on track dengan rencana Allah. Tangkap? Akurat itu begitu. Saudara, di dalam 1 Tawarik 17 itu ada kisah begini. Seperti yang dikutip di dalam pesan gembala. Daud berkata begini sama Nabi Nathan, adalah baik bagiku membangun istana bagi Tuhan, rumah bagi Allah. Aku akan bangun yang mewah, yang pantas, yang tinggi, yang kuat, yang segala-galanya. Sebab bagaimana mungkin saya tinggal di istana yang mewah seperti ini, kata Daud, sementara Allah kedinginan di kemah. Nabi Nathan tersepona, saudara, dengan pernyataan rohaninya Daud ini. Kata Nathan, baik sekali yang ada di hatimu, laksanakan. God be with you. Ayat 4, Tuhan tegur Nathan. Nathan, kamu kebablasan. Siapa yang nyuruh kamu memberkati Daud? Larang dia untuk membangun itu.
Saudara pikir, itu ide terbaik loh. Kalau ada di sini orang punya ide, mengatakan seluruh harta saya mau kasih untuk gereja Tuhan ini, biar dibangun 5 lantai. Tapi Tuhan bisa berkata gini, stop! Saya tidak mengendaki itu. Saya tidak punya rencana dia dipakai untuk itu. Tuhan mengatakan, Salomo lah, his son, yang akan membangun my temple, istanaku. Halo? Jangan pikir yang kita pikir sesuatu yang baik itu, sesuatu yang mulia, sesuatu yang hebat untuk Tuhan. Tuhan berkenan? Belum tentu. Belum tentu. Tuhan punya rencana masing-masing. Katakan amin. Tuhan punya rencana masing-masing. Lihat, bagi Allah tidak soal mendirikan gerejanya, tidak soal mendirikan bangunannya, tetapi siapa orangnya? Who is the person? Siapa orang yang sudah aku tetapkan mempunyai kapasitas ditunjuk oleh Tuhan dengan SK surga untuk melakukan itu. Salomo lah yang dapat SK-nya, anaknya, putranya, Daud. Kita sering begitu. Yang terbaik dari diri kita belum tentu mendekati rencana Tuhan. Selalu ingat itu. Yang terbaik dari diri kita belum tentu mendekati rencana Tuhan. Tugas kita selesaikan hanya yang Ia mau untuk kita selesaikan. Katakan amin dong. Selesaikan yang Ia mau selesaikan. Selebihnya bukan bagian kita, biar orang lain. Katakan amin. Selesaikan yang Ia mau kita selesaikan. Klik lagi berikutnya. Ini ada drag gitu, yang di bawah ini mestinya di atas, jadi ketukar ke bawah, nggak apa-apa ya. Maafkan saya ya. Nggak periksa lagi. Ini ketikan yang ini harusnya di atas, baru di bawah itu yang atas ke bawah. Nah, supaya orang dapat menyelesaikan kehendak Tuhan di bumi, seseorang harus, katakan harus, terus-menerus terhubung dengan tahta Allah. Apa yang terjadi di seputar tahtanya, keputusan-keputusan barunya, curahan berkatnya, Anda harus terhubung dengan itu supaya saya bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya di bumi. Itu baru akurat. Nomor 1, gereja akurat itu menjadi ekspresinya Kristus. Nomor 2, gereja akurat itu kita semua menyelesaikan yang Dia mau. Bukan yang kita mau. Antara yang kita mau dengan yang Dia mau seperti langit dengan bumi, beda jauh. Amin. Walau sama-sama rohani, walau sama-sama spiritual, walau kita pikir itu sesuatu yang wajar, ya benar, belum tentu. Halo, semua kita didorong untuk punya hubungan dengan Tuhan. Oh, udah dibenerin. Nah, yang di bawah, hubungan dengan Allah terus-menerus, itu artinya menjadi penyembah Allah. Dalam bahasa Ibrani namanya Avodah Elohim. Kita menjadi jemaat yang Avodah Elohim. Menyembah Tuhan terus-menerus. Dalam menyembah Dia, kita akan dapatkan yang Dia mau. Yang Kau mau Tuhan. Katakan amin dong. Yang Kau mau Tuhan. Nah, Daud tahu betul. Coba Bapak tanya. Kalau Daud itu sebagai kapasitasnya seorang raja, dia nekat, dilarang sama Tuhan, tetap dia selesaikan. Selesai nggak bangunan itu? Selesai. Bagus nggak bangunan itu? Mungkin bagus. Terus apa yang jadi bedanya? Nggak dapat reward. Halo? Nggak dapat reward, nggak dapat penghargaan. Matius 7 ayat 21-22, yang dikenal Allah hanyalah orang-orang yang mengerjakan kehendak Bapakku. Bait Allah itu tetap dibangun oleh Daud, selesai dengan baik, megah, menawan, hebat. Tapi Daud dengan segala kerja kerasnya itu sama dengan sia-sia. Halo? Anda ngikutin Bapak? Sia-sia. Jadi bangunannya megah, menawan, tapi sia-sia. Karena itu jatahnya Salomo, dikerjain Daud. Dia bekerja keras, dia ngeluh, aduh Tuhan, sampai berkeringat kayak begini. Keringat tuker sama darah, darah jadi keringat, keringat jadi darah.
tapi tetap nggak dapat apa-apa. Itu yang katanya Salomo dalam pengkhotbah, kesia-siaan. Banyak orang yang hidup menjalani hidup hari ini sia-sia. Katakan sia-sia. God has a big plan. Jadi yang disambut Tuhan dengan genderang, dengan marching band, dengan tepuk sorak malaikat yang luar biasa ketika anak Tuhan kembali ke dia. Orang yang menyelesaikan apa yang dia mau selama hidupnya di bumi. Karena itu Anda harus selalu tahu apa yang Anda kerjakan, apa yang sedang Anda bangun dalam hidup ini. Matching gak sama maunya Tuhan? Kalau enggak, sia-sia. Bangga dapat pujian. Oh, kamu gembala yang hebat, kamu membangun, kamu punya jemaat 10.000 dan seterusnya. Tapi ternyata setelah kita kembali kepada Tuhan, Tuhan lihatkan kosong tuh gak ada catatan apa-apa. Kamu gak punya prestasi apa-apa selama di dunia ini. Para wanita, dukung suamimu supaya mereka on track dengan rencana Tuhan. Itu tugasnya. Hei para pria, dekatlah dengan Tuhan. Pakai waktu-waktu prime time untuk menyembah Dia. Menjadi avodah Elohim. Supaya Anda tahu apa yang jadi rencana Tuhan. Itu yang paling penting. Saya udah sering khotbah tentang itu. Kingdom transformer, hidup ini, tujuan ini. Tapi ketika kemarin itu saudara saya berdialog dengan Tuhan itu. Saya lupa Selasa atau Rabu ya. Jelas. Sampai saya sendiri aja yang sudah pelayan Tuhan, saudara takut. Apakah kalau aku kembali nanti, aku membawa catatan-catatan dari bumi ini? Siapa tahu tidak. Yang kita banggakan tidak matching dengan Tuhan. Yang di bumi ini kita saksikan, aku dapat mobil, saya sudah punya Grand Livina warna putih dan seterusnya. Tuhan, kamu tujuannya bukan untuk Grand Livina. Makin Anda dewasa rohani, kamu gak makin menampilkan yang begitu-begitu. Harta, kekayaan, dan semuanya. Gak perlu diekspos di Facebook lah, di mana-mana. Malu sama Tuhan, suatu kesombongan dan kejahatan. Di mana gak perlu itu, saudara. Semakin sepi ngomong gitu, semakin kelaparan akan rencana Tuhan. Pengen tahu apa rencana Allah bagi. Supaya kita jangan kembali sia-sia. Coba buka Matius 7 ayat 21-22, kita baca. Ayo baca. Ayat 21, 2, 3. Dah 21 aja dulu deh. Ini orang yang komplain ini melakukan keajaiban loh. Usir setan, sembuhkan orang sakit, dan lakukan banyak perkara-perkara yang miracle. Katakan yang mujizat. Yang hebat, yang membuat orang terkagum-kagum, tapi ditolak. Anda ngerti artinya frasa ini? Ayat ini? Ini berbicara suatu kesia-siaan. Saudara mungkin bertanya begini, Pak, apakah mungkin mujizat itu bukan dari Tuhan? Bisa ya, bisa dari Tuhan. Bisa iya dari Tuhan, bisa tidak dari Tuhan maksud saya. Tuhan akan selalu mendukung namanya yang penuh kuasa. Tuhan akan membela pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi di dalam perjalanan itu untuk mencapai rencana Tuhan, jangan cuma bangga itu. Mujizat, pekerjaan-pekerjaannya, rencana Allah bagi diri kita itu tercapai tidak? Anda tahu salah satu cara kita menyenangkan Tuhan bukan duduk di gereja gini loh saudara. Nyanyi-nyanyi, sembah-sembah. Tapi ketika Anda mencapai apa yang Dia sudah rencanakan before you born di dunia ini, itu yang menyenangkan hatinya. Itu ayat 21 katakan, hanya Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita gereja yang akurat, dimotivasi, dibimbing sampai semua orang cari tahu kehendak Tuhan. Dan Anda lakukan itu, Anda dituntut kejar rencana Allah. Tahu rencana Allah. Dan dihidupi rencana Tuhan itu. Itu kekristenan yang Tuhan mau. Sudah tidak musimnya lagi. Sudah tidak zamannya lagi. Kekristenan yang hanya dibuktikan dengan duduk di bangku gereja. Lebih baik mungkin orang tinggal di padang gurun di sana, tapi dia melakukan kehendak Tuhan. Sedang ngebor di ladang perminyakan dan gak pernah datang ke gereja, tapi melakukan kehendak Tuhan.
Halo? Sedang ada di hutan sana yang gak pernah berkomunikasi dengan manusia, tetapi dia melakukan kehendak Tuhan. Itu lebih baik daripada duduk di bangku gereja, Anda jauh dengan rencananya. Tuhan akan selalu bela namanya. Tapi hidup orang itu sendiri belum tentu akurat. Belum tentu akurat. Wih, hebat loh dia. Pegang bulan begini berhenti. Jangkau matahari berhenti. Ya Tuhan bela namanya. Karena kita kan menyebut namanya. In the name of Jesus. Stay, you are man. Kamu bulan berhenti di situ. Tapi orang itu belum tentu akurat. Gereja yang akurat, setiap kita itu dituntut untuk hidupnya akurat. Berpadanan dengan rencana Tuhan. Musim hanya duduk di gereja. Menjadi Kristen adalah duduk di bangku gereja. Tidak ada lagi. Amin. Udah jadi WL, belum tentu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan bangga cuma jadi WL. Jadi penyanyi. Terus kita berusaha untuk matching dengan rencana Allah. Karena harta semua ini gak kita bawa. Tunjukkan Tuhan, lihat tuh. Berliannya emas luar biasa. Tuhan tahu kok. Begitu orangnya, dalam tanda kutip orangnya, yang persis dengan rencananya. Pulang kembali ke dia. Baru di perjalanan, ceng. Ibaratnya ada perjalanan ya bumi sama Firdaus. Dia sudah persiapkan saudara. Marching band ilahi. Menyambut Anda. Coba saudara bikin tepuk tangan yang paling membahana. Wah, ditepukin. Lain ya. Begitu masuk sorga saudara, karena ditepuk tanganin. Mau yang disambut sepi-sepi apa yang membahana tepuk tangannya? Tepuk tangannya membahana. Di dunia dia sepi, seperti tidak dapat penghargaan, tidak dapat sanjungan. Yang kita cari sering di gereja, kita pengen disanjung orang kan? Pengen dimuliakan. Tapi nanti kamu di sorganya sepi, gak dapat aplaus yang seperti begitu. Gereja yang akurat adalah orang-orang di dalam gereja itu berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Klik lagi. Saudara, jangan pernah perlakukan Allah seolah jin dalam botol. Gosok-gosok. Keluar. Minta apa? Saya pengen mobil. Mobil apa? Hummer. Berapa? 15. Orang naik mobil kan satu saudara. Dia minta 15. Saking serakahnya saudara. Dia pikir kakinya bisa sana satu di sana, kepalanya di sana. Enggak. Tuhan yang saya kenal, enggak tahu yang saudara kenal. Dia bukan jin dalam botol. Tuhan yang punya pribadi, punya kehendak. Bukan Tuhan yang diperintah-perintah. Kita yang harus nurut dia, bukan si jin itu yang nurut saya. Kita yang nurut dia, kesembuhan datang. Kita yang nurut dia, berkat datang. Kita yang nurut dia, kekayaan datang. Kita yang nurut dia, bukan jin dalam botol. Ya, bukan jin dalam botol. Buktiin dulu Anda taat, you are obey. Anda patuh, Anda mengasihi Tuhan, baru berkatnya datang. Bukan minta diberkati dulu, balik. Dia sayang sama Anda kok. Seperti Bapa sayang anaknya. Yang selalu ada dalam hati Bapa menyelesaikan urusan dengan anaknya, menggendong dia ketika ada dalam permasalahan. Aku tahu Bapakku di sorga, dia punya kewajiban. Pasti dia akan selesaikan masalahku dengan cara menggendong seperti ini. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Baca yuk, 2, 3. Ada yang bisa bedain udah dari dua klip ini yang terakhir ini, atau satu klip yang tadi tentang gambar Allah. Yesus menggendong anak dengan ini. Dengan tadi yang Bapak katakan di depan, jangan perlakukan Tuhan seperti jin dalam botol. Anda udah mengerti maksudnya? Tangkap dari ayat ini. Jadikan iman. Jadikan iman. Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya nggak perlu memperlakukan Tuhan itu seperti jin dalam botol. Dia sudah lebih dulu memperlakukan saya seperti anak. Amin. Seperti anak.
Gila apa? Bapak kita perlakukan seperti jin dalam botol? Kan enggak. Seorang anak tuh sangat yakin bahwa bapaknya mengasihi dia. Kita bisa bedain anak siapa itu yang di luar nangis. Betul tidak? Begitu itu anak pasti lari. Angkat dia, gendong dia. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian juga Tuhan menyayangi kita. Orang-orang yang takut akan dia. Gak perlu perlakukan Tuhan kayak jin dalam botol. Tuhan tahu kok suara Anda. Tuhan tahu waktu Anda mengerang kesakitan. Ibrani 10 ayat 20. Yuk, mari kita lihat. 2, 3. Jalan baru dan hidup. Hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah jalan baru dan yang menuju kepada hidup. Yang dulu sebelum aku menembus tabir itu, jalan kegelapan, jalan kefanaan, jalan kematian, jalan kebangkrutan, jalan kepada amoral. Tapi jalan yang sekarang dalam Ibrani 10 ayat 20 adalah jalan hidup dan jalan baru dan yang hidup. Ibrani 9 ayat yang ke-8 dikatakan apa jalan itu? Coba klik lagi, geser dikit. Ibrani 9 ayatnya yang ke-8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Jalan itu adalah jalan kudus. Kamu sebelum menembus tabir itu gak bisa menjalani jalan yang kudus. Udah berusaha dengan tekad selalu jatuh, mengecewakan Tuhan, menjijikkan, penuh dosa, berlumuran dengan dosa. Dan semua itu tidak diterima Tuhan. Sejak bertemu dengan Yesus, tabir itu kan terbelah ya pada waktu Tuhan mati. Semua kita bisa masuk melewati tabir itu. Dan semua orang yang lewat tabir itu di dalam nama Yesus, karena percaya pada Yesus melewati tabir itu, orang itu menemukan yang disebut dengan jalan baru. Jalan kudus, jalan yang dikenan Tuhan, ditebus dari kesia-siaan. Dulu aku jalani kesia-siaan, yang saya banggakan itu gak dibanggakan Tuhan. Kalau udah inget-inget itu saudara, malu deh sama Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, gak diambil pada waktu itu. Pada waktu sombongnya seperti begitu. Jadi apa sekarang ini ya? Tukang sapu sorga aja gak layak. Menderita selama-lamanya dalam kepanasan api neraka. Tuhan tebus kita. Punya jalan baru. Jalan baru itu jalan kudus. Jalan yang menghidupkan. Jalan yang membuat kita punya persekutuan dengan Yesus yang hidup. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan wabah COVID Corona ini, kami tidak tahu persis sampai kapan ini terjadi. Doa kita semuanya kiranya cepat-cepat ini pergi hengkang dari Indonesia, bahkan dari dunia. Namun, mengantisipasi bahwa kita juga tidak pernah selama ini sejak kita ada wabah COVID ini berperjamuan kudus, maka kita akan lakukan perjamuan kudus pada minggu tanggal 3 Mei yang akan datang. Saya berharap kita semua bisa mengikutinya. Nanti saudara-saudara itu akan disiarkan secara live dari Bapak Gembala dan kita semua bisa mengikuti di rumah masing-masing. Pada petugas-petugas nanti akan membawa anggur dan hosti yang akan diedarkan, disampaikan ke rumah masing-masing. Itu akan dijalankan pada hari Sabtunya dan minggunya kita ibadah. Artinya tanggal 2 Mei mulai dijalankan keliling ke tiap-tiap rumah tangga oleh petugas-petugas pastoral yang sudah ditunjuk. Dan kita akan sama-sama nanti menikmati tubuh dan darah Kristus pada tanggal 3 Mei 2020 jam 9 pagi. Catat ya, jadi pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 jam 9 pagi. Supaya Bapak Ibu semua standby di rumah masing-masing dengan nanti dilengkapi HP masing-masing yang sudah nanti kami edukasi juga pada jemaat sekalian dan petugas-petugas yang ada.
Mari kita sama-sama masuk dalam doa penutup. Bapa Surgawi, terima kasih penyertaan-Mu serta pemeliharaanmu telah menyertai, melindungi, menjaga, dan memberkati jemaat-Mu. Sampai hari ini kami semua terjaga, terlindungi dengan baik, dan tidak ada satupun dari jemaat Tuhan yang terkena wabah corona ini. Kami berdoa supaya juga seterusnya hingga sampai selesai corona dari Indonesia, bahkan dari dunia, tidak satupun jemaat yang diizinkan Tuhan tersentuh oleh virus corona. Karena kami yakin ada shield, penjagaan, pembelaan, dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Engkaulah jaminan bagi kami semuanya Tuhan, dan kami terus bersandar pada Tuhan. Terus peliharakan jemaat-Mu Tuhan, agar mereka tetap merindukan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Dengan tidak beribadah bersama-sama secara fisik bukan berarti kami jadi bubar jalan, tapi kami semakin dipererat satu sama lainnya secara batiniah. Kami terikat karena ada Roh Kristus dalam kami semuanya. Berkati juga semua para pengurus gereja dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain, full timer, supaya semua diberkati Tuhan. Keluarga lepas keluarga diberkati, anak-anak juga tetap diberkati Tuhan, walaupun mereka belajar di rumah masing-masing, supaya Tuhan yang menjaga mereka, tetap memelihara kesehatan mereka, dan juga tetap memberkati hidup mereka masing-masing. Sekarang jemaat-Mu hendak pulang dan melakukan kembali tugas dan kegiatan mereka masing-masing. Angkatlah tangan-Mu sekalian dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua serta memelihara hidup kita. Tuhan membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberi kau kasih karunia yang baru. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali kedua. Sama-sama kita katakan amin. Demikianlah kita mengikuti ibadah streaming Suara Akurat pada hari ini. Ikuti terus program-program Suara Akurat selanjutnya dan ajak kerabat sekitar kita untuk download aplikasi ini supaya Bapak Ibu Saudara semakin dikuatkan imannya melalui pemberitaan firman Tuhan dan program-program yang ditayangkan. Tuhan Yesus memberkati.